reports on one person already using the brand new system. Halo, perkenalkan nama saya Destina Yurahmadani. Hai, dan nama saya Resya Alfianti. Kami dari Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah kami, pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Munawaroh MSI, dengan bertemakan fungsi manajemen dari PT Gudang Garam Indonesia. Oke, sebelumnya kalian lihat logo ini. Kalian tahu gak ini logo apa? Tahu dong Des, logo Gudang Garam kan? Nah, bener banget tuh. Itu namanya logo PT Gudang Garam. Nah, seperti biasanya nih sebelum masuk ke materi, kita mau ngasih tahu dulu apa sih itu PT Gudang Garam. Coba Resya jelasin apa itu PT Gudang Garam. Oke Des, PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu produsen rokok kretek termuka yang menguasai pangan pasar terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan tanggal 26 Juni 1958 oleh Suryo Wino Wijojo. Suryo Wino Wijojo ini adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan pendiri Gudang Garam, salah satunya produsen rokok terbesar di Indonesia. Gudang Garam didirikan pada tahun 1958 dan kemudian berkembang pesat dengan jumlah karyawan mencapai 500.000 orang yang menghasilkan 50 juta batang kretek setiap bulannya. Pada tahun 1958, Gudang Garam telah mencatat sebagai pabrik kretek terbesar di Indonesia. Dilihat dari aset yang dimiliki, nilai penjualan, pembayaran pita cukai, dan pajak kepada pemerintah Indonesia, serta jumlah karyawan, PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan terbesar dalam industri rokok kretek di Indonesia, Des. Nah, seperti itulah sedikit informasi mengenai PT Gudang Garam Indonesia. Oke Resya, jadi kalian semua udah pada tahu kan PT Gudang Garam itu apa? Selanjutnya setiap perusahaan pasti mempunyai fungsi manajemen. Nah, di sini kita akan bahas nih fungsi manajemen dari PT Gudang Garam. Yang pertama ada fungsi planning atau perencanaan. PT Gudang Garam Tbk mempunyai planning yang utama adalah produk. Karena semakin ketat persaingan, khususnya produk rokok, sehingga perusahaan harus mampu menjaga kualitas bahan baku. Melalui proses produksi yang ada, PT Gudang Garam berusaha untuk membuat produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi rokok kretek dengan tujuan produksi yang diproduksi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan konsumen. PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi rokok kretek dengan selalu mengedepankan kualitas produk yang diproduksi, di mana hal tersebut dapat diketahui dari pemilihan tembakau sebagai bahan utama rokok. Selain itu, untuk mendapatkan produk yang berkualitas, perusahaan juga mengimpor tembakau dari luar negeri yaitu RRC dari Amerika. Hal tersebut sangat jelas bahwa perusahaan sangat memperhitungkan kualitas produk agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, selain fungsi planning, di sini ada fungsi organisasi dari PT Gudang Garam Indonesia. Struktur yang dianut oleh PT Gudang Garam Tbk ini adalah struktur organisasi garis, di mana pelimpahan wewenang secara langsung vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah badan eksekutif yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dan berperan mengawasi manajemen perusahaan. Yang kedua ada Dewan Direksi. Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh direksi yang beranggotakan sedikitnya adalah 3 orang. Salah seorang di antaranya ditunjuk menjadi presiden direksi. Direksi tidak diperkenankan menjabat jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan, kecuali atas persetujuan Dewan Komisaris dan rapat umum pemegang saham. Yang ketiga ada Komite Audit. Komite Audit adalah komite independen yang anggotanya ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris memastikan berjalannya dan terpeliharanya praktik tata kelola perusahaan serta pengawasan perusahaan yang memadai. Yang keempat ada Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertugas memastikan agar Gudang Garam senantiasa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Otoriter Pasar Modal. Tugas lainnya adalah memberikan masukan kepada direksi serta Dewan Komisaris mengenai permasalahan yang terkait. Dan yang terakhir ada karyawan. Salah satu keunikan yang dimiliki PT Gudang Garam Tbk adalah sumber daya manusianya. Kenapa sumber daya manusia? Karena sumber daya manusia adalah kemampuan untuk menerapkan prinsip padat karya sekaligus prinsip pasar modal secara bersama-sama. Di satu sisi, untuk memproduksi rokok yang berkualitas tinggi, PT Gudang Garam Tbk dituntut untuk menggunakan mesin-mesin dan peralatan canggih yang membutuhkan banyak modal untuk pengadaannya. Namun, di sisi lain,
Perusahaan juga memiliki komitmen besar terhadap pemberdayaan sumber daya manusianya. Hal ini terbukti dengan jumlah karyawan PT Gudang Garam Tbk yang mencapai lebih dari 41.000 karyawan yang tersebar di berbagai sektor pekerjaannya. Selanjutnya, fungsi manajemen PT Gudang Garam, ada direction atau pengarahan. Tujuan pengarahan PT Gudang Garam menjamin kontinuitas perencanaan, membudayakan prosedur standar, menghindari kemungkinan yang tak berarti membina disiplin kerja atau naiknya produktivitas kerja, lalu membina motivasi yang terarah. Dan yang terakhir, ada fungsi controlling atau pengawasan nih. Di fungsi manajemen PT Gudang Garam Tbk dilaksanakan dengan pengorganisasian dengan rapi dan teliti. Selain itu, PT Gudang Garam juga mengusahakan agar biaya pengawasan dapat ditekan seminimal mungkin dan mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan mutu produksi tertentu dapat diperkecil. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai fungsi manajemen dari PT Gudang Garam. Buat teman-teman, jangan coba-coba ya untuk mulai merokok karena merokok dapat membunuhmu. Marilah kita tinggalkan rokok, jalankanlah hidupmu yang sehat dengan berhenti merokok. Betul banget, Sya. Sekian presentasi kami kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat membawakan manfaat buat kita semua ya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.